Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Rahmawati. Di sini saya ingin menyampaikan susunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat berdasarkan KD untuk memenuhi tugas UAS. Di sini rencana pelaksanaan pembelajaran sekolah SMA PGRI 1 Pati, mata pelajaran Bahasa Jawa, kelas 10 semester 1 dengan materi pokok menelaah teks Pawarto tahun pelajaran 2021-2022 dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit dalam 2 kali pertemuan. Untuk kompetensi dasar 4.3 menanggapi, menulis, dan menyajikan teks Pawarto secara lisan atau tulis. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK menjelaskan yang pertama 4.3.1 menjelaskan secara lisan teknik menulis teks Pawarto yang benar. Lalu 4.3.2 mencipta teks Pawarto dengan ragam logo kroma dengan kaidah penulisan yang benar. Untuk 4.3.3 indikator yang ketiga membaca teks Pawarto yang ditulis dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, dan sikap yang benar. Lalu tujuan pembelajaran dari menelaah teks Pawarto ini, melalui pembelajaran dengan model inquiry atau discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi atau menjelaskan, menanggapi, dan menganalisis isi teks Pawarto, mencipta dan membaca teks Pawarto, serta memiliki sikap jujur, tanggung jawab, dan disiplin dalam menggunakan bahasa Jawa secara baik dan benar, serta menggunakan ragam kromo dapat memiliki sikap yang santun di masyarakat. Lalu, untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pada pertemuan pertama, kegiatan pendahuluan, 1. Guru memberi salam dan mengondisikan kelas. 2. Guru melakukan presensi dan menjelaskan tujuan pembelajaran secara santai dan menyenangkan. Untuk kegiatan inti, siswa membaca dan memahami teks berita atau Pawarto. Yang kedua, siswa bertanya jawab tentang pokok-pokok isi teks Pawarto yang telah dibaca. Yang ketiga, siswa berdiskusi membaca pokok-pokok isi Pawarto. Yang keempat, siswa berlatih menulis pokok-pokok Pawarto. Yang kelima, siswa menuliskan pokok-pokok isi Pawarto. Lalu untuk kegiatan penutup, 1. Guru dan siswa menyimpulkan karakteristik, struktur, dan unsur-unsur Pawarto bahasa Jawa. Yang kedua, guru memberikan tugas membuat Pawarto berbahasa Jawa. Lalu untuk pertemuan kedua, pada kegiatan pendahuluan, guru memberi salam dan mengondisikan kelas. Kedua, guru melakukan presensi dan menjelaskan tujuan pembelajaran secara santai dan menyenangkan. Untuk kegiatan inti, siswa membaca dan mengamati teks Pawarto yang telah disiapkan. Yang kedua, siswa berdiskusi tentang kerangka teks Pawarto. Yang keempat, siswa menulis teks Pawarto. Yang kelima, siswa membacakan teks Pawarto hasil di depan kelas. Lalu, untuk kegiatan penutup, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran membaca dan menciptakan Pawarto. Yang kedua, refleksi pencapaian siswa. Untuk sumber belajar, saya menggunakan buku Peribahasa Jawa, Kalawarti, ataupun Pencebar Semangat. Pada penilaian, teknik penilaian saya gunakan yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap yang dinilai itu teliti, santun, dan bertanggung jawab. Penilaian pengetahuan melalui tes tertulis dan tes lisan. Untuk penilaian keterampilan, siswa disuruh untuk membuat suatu produk atau membuat teks Pawarto. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Alasan saya memilih model pembelajaran tersebut karena dalam model pembelajaran Discovery Learning tersebut, guru bertugas untuk membimbing dan mengarahkan para siswa untuk dapat belajar dan berpikir secara kreatif. Caranya adalah guru hanya menyampaikan materi secara garis besar dan selanjutnya para siswa dituntut untuk mencari informasi sebanyak mungkin, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, dan membuat kesimpulan.
Dengan model pembelajaran discovery learning ini digunakan untuk memahami konsep atau pengertian serta hubungan melalui proses intuitif dengan cara melakukan observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, dan penentuan serta intervensi sehingga pada akhirnya akan sampai dalam sebuah kesimpulan. Jadi, siswa di sini diminta untuk memahami serta menelaah teks PowerPoint yang telah disediakan, serta pada akhir pembelajaran akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai pembelajaran apa yang dilakukan. Untuk metode yang digunakan dalam KD ini, saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, serta observasi. Di sini siswa diminta melakukan diskusi, tanya jawab, serta observasi dalam pembelajaran menelaah teks PowerPoint. Lalu untuk media, alat, dan sumber pembelajaran, alat dan media berupa teks berita berbahasa Jawa, lalu sumber pembelajaran tadi berupa buku Perikil Bahasa Jawa, Penjebret Semangat, dan Joko Wadang. Lalu bentuk instrumen penilaian berupa ada 3, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk kompetensi sikap, instrumen penilaian sikap di sini sikap yang saya jabarkan dapat dilihat di sini. Lalu untuk kompetensi pengetahuan menggunakan teknik penilaian tes, bentuk instrumennya tes tertulis dan tes lisan. Dalam indikatornya, siswa menjawab pertanyaan dengan ragam kromo, lalu menuliskan pokok isi PowerPoint. Untuk instrumen penilaian atau pengetahuan, dapat dilihat di sini, saya menggunakan contoh teks PowerPoint yang berjudul Tradisi Ruahan Sarana Nggotro Karukunan ing Madyaning Masyarakat. Dengan soal 5, dapat dilihat di sini, dan lalu untuk kompetensi keterampilan, teknik penilaiannya berupa unjuk kerja atau proyek. Untuk instrumennya produk. Dalam tabel tersebut dapat dilihat indikator menulis PowerPoint, membaca teks PowerPoint. Instrumen penilaian keterampilan, siswa diminta membuat teks PowerPoint menggunakan bahasa Jawa Kromo. Yang kedua, siswa dari hasil tugas membuat teks PowerPoint tadi, siswa disuruh untuk membacakan hasil PowerPoint tadi ke depan kelas. Lalu untuk rubrik penilaian, indikator penilaian menulis teks PowerPoint, aspek yang dinilai yaitu yang pertama pilihan kata, yang kedua ejaan dan tanda baca, yang ketiga keefektifan kalimat, yang keempat pelogisan isi. Dari keterangan, 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Indikator penilaian membaca teks berita, yang kedua tadi, 1 intonasi, 2 lafal, 3 ekspresi, dan 4 kelancaran. Dari perhitungan nilai dapat dilihat, perhitungan nilai dapat diperoleh dari skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100 sama dengan hasil nilai. Seperti itu hasil rancangan pelaksanaan pembelajaran yang saya susun dari KD menelaah teks PowerPoint. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya Rizka Awi Rahmawati mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.